Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seorang pemimpin terkadang merelakan dirinya membuat konfrontasi agar menciptakan dinamika tersendiri khususnya di bidang keilmuan. Kali ini Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU membuat statement yang akhirnya menggugah para kiai-kiai muda untuk mengkaji ulang tentang siapa sebenarnya Ubaidillah. Sepintas memang seolah sedang membela Ba'alawi, tetapi ini sebenarnya membuka ruang semua orang untuk mengkaji secara ilmiah sebenarnya siapa Ubaidillah. Karena di tradisi kekiaian kita sudah terbiasa di dalam mengambil sebuah pendapat bukan sekedar dari mulut atau sekedar dari pidato-pidato, tetapi kita berdasarkan kepada kajian-kajian keilmuan yang berdasarkan beberapa kitab. Kaifa na'khudul ilmal an minal kutub al-mutanawiyah. Jadi sudah terbiasa di dalam kalangan para kiai itu adanya sebuah ruang mujadalah keilmuan, gesekan-gesekan pendapat, dan ketika relatif pada hari ini hampir stagnan, Kiai Haji Miftahul Akhyar membuka ruang itu, dan kali ini kita bisa melihat banyak orang-orang yang bermunculan, khususnya yang masih muda-muda. Dan mari kita dengar Gus Noval Al-Bandawi dari Buntet, Cirebon. Saya membuat video ini untuk menanggapi dua statement yang kontradiktif ya. Yang pertama statement Kiai Haji Hesakuf yang seolah-olah menyamakan nasab Pahlawi ini seperti nasabnya wayang. Seolah-olah ya, meskipun saya tidak tahu maksud dan tujuan beliau itu seperti apa. Yang kedua, menanggapi statement Rais Am PBNU yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar yang membuat saya sedih, yang membuat saya kaget, terkejut lah. Karena beliau membuat statement bahwa katanya Imam Ubaidillah saat ini sedang dituduh sebagai tokoh fitnah. Jadi yang buat saya sedih adalah statementnya terlalu berat gitu kan ya. Karena berarti secara tidak langsung menyatakan bahwa orang-orang yang sedang mempertanyakan nasab para Pahlawi ini sedang memfitnah Imam Ubaidillah gitu. Ini kan sangat buruk sekali gitu kan, seolah-olah sangat jelek sekali gitu. Padahal kalau beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak membuat statement seberat itu, misalkan beliau membuat pernyataan bahwa kalau menurut saya husnuzon saja, atau kalau menurut saya nasab Pahlawi itu nasab soheh dan kita husnuzon saja, atau sebagainya lah, sesamanya semisalnya, mungkin saya juga tidak akan keberatan dan saya juga mungkin tidak akan membuat video ini. Tapi karena statementnya memang terlalu berat gitu kan, dan terus terang membuat saya sangat sedih, maka terpaksa saya membuat video ini. Karena kita yang sedang mempertanyakan nasab Pahlawi ini tidak sama sekali sedang tidak memfitnah atau menuduh mereka. Jadi bukan berangkat dari bencit kemudian terus memfitnah, terus menuduh mereka, bukan. Ini murni berangkat dari kajian ilmiah gitu, dari penelusuran dalam kitab-kitab nasab, yang mana memang kitab-kitab mereka, nasab-nasab mereka ini banyak sekali kemuskilan, kejanggalan, keanehan seperti itu kan. Jadi
banyak kebohongan, banyak kedustaan. Artinya karena adanya seperti itu, banyak kebohongan, banyak kedustaan, wajarlah kita-kita ini mempertanyakan keaslian mereka gitu kan. Bahkan akhir-akhir ini justru saya meyakini bahwa mereka memang bukan keturunan Ahlul Bait gitu, karena sama sekali tidak terbukti dan aneh sekali gitu. Memang karena aneh sekali. Ya anehnya itu contoh misalkan gitu kan, Imam Ubaidillah yang digambarkan sebagai sosok yang ulama besar, ulama sepi, ulama ini yang sangat hebat sekali gitu ya, disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa, Baqi Muqaddam yang subhanallah gitu, sampai tidak di bawahnya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu untuk martabat kedudukannya. Tapi nyatanya gitu, profil-profil mereka ini tidak terdeteksi oleh ulama ahli nasab dan ahli sejarah pada zaman itu. Jadi anehnya orang-orang yang digambarkan sebagai sosok-sosok besar ini justru profilnya itu baru ada setelah 500 tahun kemudian, setelah 600 tahun kemudian gitu. Tapi oleh ulama-ulama ahli sejarah yang pada zaman itu, yang sezaman dengan mereka-mereka ini, justru mereka tidak mendeteksi gitu, tidak menuliskan, tidak terdeteksi dalam kitab sejarah manapun, di dalam kitab nasab manapun. Ini kan aneh gitu kan. Nggak tahu kalau memang bukan orang, tidak diceritakan sebagai sosok orang besar, mungkin sosok yang orang biasa saja gitu, hanya petani saja gitu kan. Ya wajar kalau orang ulama ahli sejarah tidak menuliskan riwayat tentang mereka, karena memang bukan orang yang berpengaruh juga gitu. Tapi ini digambarkan sebagai sosok yang derajatnya tidak lebih rendah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kok tidak terdeteksi oleh ahli sejarah pada zamannya gitu. Kitab sejarah Yaman sendiri, kitab sejarah Hadrami sendiri itu tidak ada, mereka itu tidak terdeteksi sama sekali. Jadi terdeteksinya itu setelah 600 tahun kemudian gitu. Sebetulnya ya saya sedikit memahami kenapa Kiai Haji Miftahul Ahyar membuat statement seperti itu. Mungkin, tapi saya menyayangkan karena terlalu berat saja statementnya. Mungkin karena beliau itu sosok yang hatinya khalis, gitu kan, hatinya tulus, tidak ada dengki, tidak ada apa, mungkinnya penuh dengan husnuzon, gitu kan. Ketika melihat kitab Ar-Radul Jali karangan Syekh Murtada Az-Zabidi yang kealimannya itu benar-benar tidak diragukan lagi, seorang muhaddis, ahli hadis, seorang yang dikenal pada zamannya tentang kealimannya gitu kan. Tentu saja beliau merasa tidak ragu kepada Syekh Murtada Az-Zabidi ini gitu. Akan tetapi meskipun saya juga sama seperti beliau, tidak ragu sama sekali kepada Syekh Murtada Az-Zabidi ini, ketika melihat kitabnya Ar-Radul Jali yang konon katanya itu sebagai karangan Syekh Murtada Az-Zabidi, nyatanya faktanya di sana banyak kedustaan, banyak kebohongan. Ini saya kasih catatannya, ini kedustaan, bukan kesalahan ya. Kalau kesalahan itu berbeda. Kalau kesalahan itu misal salah menyebutkan nama orang, atau salah memberikan gelar pada orang, pada sosok ulama siapa, atau salah apa, itu mungkin kesalahan. Kalau kesalahan saya bisa terima. Ulama siapapun yang namanya manusia ya bisa salah. Tapi kalau kebohongan ini saya juga jadi mempertanyakan, apakah kitab Ar-Radul Jali ini memang betul karangan Syekh Murtada Az-Zabidi? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di dalamnya banyak kebohongan. Salah satunya dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa Imam Az-Warqani dan cucu Baqi Muqaddam surat menyurat, dibuat ceritanya sedemikian rupa, yaitu surat menyurat, yang padahal Imam Az-Warqani dengan cucu Baqi Muqaddam itu tidak satu zaman. Imam Az-Warqani sudah meninggal, cucu Baqi Muqaddam ini belum lahir, bahkan dengan Baqi Muqaddamnya sendiri tidak sezaman, dengan kakeknya saja tidak sezaman, apalagi dengan cucunya. Tapi dibuat ceritanya surat menyurat. Ini bukan salah, ini bohong. Karena itu saya ini pertanyakan, meskipun saya tidak punya bukti ya kalau Ar-Radul Jali itu bukan karangan Syekh Murtada Az-Zabidi, tapi saya mencurigai kalau Ar-Radul Jali itu memang bukan karangan Murtada Az-Zabidi.
tapi mungkin karangan Pahlawi tapi dinisbatkan kepada Murtada Zabidi untuk memperkuat posisi mereka. Karena mau bagaimanapun, mau kita tutup mata sekalipun, ya memang faktanya Pahlawi ini banyak dustanya, di dalam kitabnya banyak dustanya. Setelah itu datang ke Indonesia juga membahlawikan Wali Songo sebagai Azmat Khan. Ini orang-orang besarnya mereka loh, yang mengazbathankan Wali Songo, orang-orang alimnya dari kalangan mereka loh. Terus yang terjadi pada saat ini adalah merampok kuburan, membuat sejarah palsu, membuat kuburan palsu. Ini yang membuat itu orang hebat-hebatnya mereka. Dari sekarang dan dulu itu memang ada menunjukkan bahwa karakter mereka mungkin memang mayoritasnya seperti itu gitu. Tapi ini fakta. Bahkan di Cirebon sekalipun banyak kuburan palsu gitu buat sejarah. Maaf untuk oknum Habib yang baik. Jadi memang ada riwayatnya bahwa mereka itu pendusta dan pembohong dalam hal sejarah gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan kita Faradul Jali juga seperti itu, meskipun saya tidak punya bukti. Tapi kalau untuk sekeras Syekh Murtada Az-Zabidi yang membuat cerita sedemikian rupa, ini rasanya berat sekali hati saya untuk menyatakan wah itu mungkin Syekh Murtada Az-Zabidi sedang keliru, tapi ini terlalu ekstrim kelirunya gitu kan. Nggak mungkin rasanya gitu loh. Ini kan ranah ilmiah ya kan, istilahnya kebenaran atau kesalahannya itu kan memang bisa dicari gitu kan ya. Di statement beliau yang sebelumnya bahwa ya silakan kalau ini ilmiah ya silahkan dilanjutkan gitu. Ya oleh karena itu ya kalau memang kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan di dalam kitab-kitab mereka, terus kalau memang nasab mereka itu memang sahih gitu, memang ada buktinya gitu kan, kejanggalan-kejanggalan mereka bisa dijawab dengan baik gitu, bahwa ini bukan bohong, ini bukan dusta, tapi kebenarannya memang seperti ini karena ini, kami juga mungkin akan menerima itu, dan pasti saya akan meminta maaf kepada seluruh habaib. Kalau saya pribadi ya, untuk menarik semua ucapan-ucapan saya yang sudah disampaikan. Yang terakhir, mohon maaf saya terpaksa membuat tanggapan ini. Abang Bunten, Kiai, mohon maaf Kiai, mohon maaf. Kita ini yang sedang mempertanyakan nasab mereka ini supaya dilihatnya secara keseluruhan. Agar apa? Agar supaya tidak seberat itu statementnya gitu. Supaya bisa memahami kami yang sedang mempertanyakan ini gitu. Tidak seberat itu statementnya gitu. Mohon maaf, Pangbunten. Demikianlah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dengan polemik pernasaban ini dibuka kembali oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang dia sendiri sebenarnya juga sudah tahu endingnya mau kemana. Ketika pada akhirnya nanti semua para ulama dan para kiai bisa membuktikan bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dia bisa mengeluarkan sebuah statement yang secara candaan menguatkan terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya nyatanya gimana lagi, wong udah dibela-belain juga tetap rungkat. Maka dia terlepas dari beban seolah-olah membela A, membela B, karena fakta-fakta keilmuan menunjukkan klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, dan yang lebih parahnya lagi didatangkan ke Indonesia oleh Belanda untuk memperkuat penjajahan di dalam menghadapi perlawanan para kiai-kiai Nusantara. Di bawah komando Utsman bin Yahya dan para kapiten-kapiten Arab yang menjadi antek-anteknya Belanda, para leluhur kita bertempur, para leluhur kita perang secara fisik dengan penjajah. Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.